Halo semuanya, kenalin aku Rike Sitiya Francisca dengan nomor NIM 26040 1211300059 dari jurusan Ilmu Kelautan dan kelas penangkaran and Restocking Endangered Species. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin nih mengenai salah satu penangkaran dari salah satu hewan yang saat ini pernah dinyatakan hampir punah. Nah, hewan tersebut adalah penyu. Nah, semuanya pasti tahu kan apa itu penyu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke, bakal aku jelasin nih. Penyu adalah salah satu hewan yang termasuk ke dalam kelompok reptil laut dan termasuk ke dalam ordo Testudines. Nah, penyu ini memiliki ciri khas yaitu berupa cangkang yang melindungi tubuhnya. Nah, cangkang ini juga terdiri dari dua bagian, yaitu karapas yang melindungi punggung dan juga karapas plastron yang berfungsi untuk melindungi perut. Nah, cangkang ini terbentuk dari tulang rawan dan dilapisi oleh sisik-sisik yang keras. Penyu ini juga dapat ditemukan di seluruh perairan, terutama di Indonesia nih guys. Nah, di Indonesia sendiri juga kita bisa menemukan 6 spesies penyu dari total 7 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Nah, untuk penyu itu terdiri dari penyu belimbing atau Dermocelis coriacea, lalu ada penyu hijau atau Selonia midas, lalu ada penyu tempayan atau kareta-kareta, lalu ada penyu pipih atau Natator depressa, selanjutnya ada penyu sisik atau Eretmocelis imbricata, dan yang terakhir yaitu ada penyu lekang atau nama latinnya adalah Lepidocelis olivacea. Oh iya, penyu ini memiliki banyak fakta-fakta menarik loh guys. Salah satunya bakal ditunjukin di video berikut nih. How many eggs does a turtle lay at a time? Well, I'm a boy, so none. Mommy turtles, do you think can lay over 100 at once? And it's cool because if the sand on the beach is cold, all the little baby turtles will be boys. And if it's warm, they'll all be girls. And that's why dudes are cool and chicks are totally hot. Oke, gimana guys? Menarik banget nggak sih guys? Tapi alasnya bukan itu ya guys, bukan karena boys is cool and girls is hot. Nah, aku bakal jelasin lebih lanjut deh. Jadi, jenis kelamin penyu yang baru menetas itu sebagian besar ditentukan oleh suhu saat telur mengalami masa inkubasi, terutama di pasir. Nah, hal ini juga disebut sebagai determinasi jenis kelamin suhu atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan temperature dependent sex determination atau disingkat dengan TSD. Nah, untuk suhu inkubasi telur mempengaruhi apakah tukik tersebut akan menjadi jantan atau betina. Nah, jika suhu pada masa inkubasi ini lebih rendah, maka jenis kelamin yang akan muncul pada tukik cenderung menjadi jantan. Nah, jika suhu pada masa inkubasi ini cenderung lebih tinggi, maka telur tersebut akan cenderung menghasilkan tukik yang berjenis kelamin betina. Oke, nah kalian tahu nggak sih guys, kenapa penyu ini perlu dilakuin penangkaran dan restocking? Oke, jadi ada alasan kenapa nih penyu penting banget dilakuin penangkaran. Salah satunya adalah untuk mempertahankan populasi dan memulihkan populasi itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, penyu saat ini tengah mengalami ancaman dari alam sendiri dan juga dari manusia nih guys. Kalau dari alam, karena saat ini eh, alam tengah mengalami salah satunya adalah climate change atau perubahan iklim dan untuk ancaman lainnya adalah ancaman eksternal di mana ancaman ini disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, manusia ini eh, seperti yang kita tahu, terkadang mereka melakukan perburuan ilegal, bahkan merusak habitat dari penyu itu. Selain itu, penyu juga bahkan menjadi tangkapan sampingan dalam perikanan nih. Selain dari manusia ini juga terdapat predasi-predasi telur-telur penyu di mana ketika telur-telur penyu mengalami masa inkubasi, biasanya mereka menjadi sasaran predator. Nah, penangkaran ini penting banget terutama buat pemulihan populasi.
Nah, seperti yang kita tahu juga, kalau penyu itu memiliki tingkat pertumbuhan populasi yang sangat lambat ya guys. Nah, dengan ada ancaman yang tadi udah aku sebutin ini, populasi penyu sendiri maka akan tahun semakin lama pun akan mengalami penurunan populasi yang sangat cepat. Nah, dengan adanya penangkaran ini, kita diharapkan bisa meningkatkan jumlah individu penyu dan dapat melepaskan kembali penyu-penyu yang telah ditangkar ke alam liar. Oke, nah untuk selanjutnya aku bakal jelasin nih untuk desain dari penangkaran penyu yang aku sama kelompok-kelompokku udah bikin. Nah, di sini ada dua desain, yaitu yang pertama ada desain hatchery dan yang kedua ada desain pemeliharaan tukik. Nah, untuk desain hatchery ini kita membuat dengan metode semi alami atau metode ex situ, yang dimana telur diambil dari tepi pantai dan akan ditetaskan pada tempat penetasan telur yang telah dilindungi oleh pagar. Nah, luas tempat penetasan telurnya ini sendiri berkisar 6 meter kali 4 meter. Untuk tempat penetasan ini perlu dilindungi oleh pagar ya guys, untuk melindungi telur dari berbagai predator maupun pencurian-pencurian oleh manusia-manusia yang nggak bertanggung jawab itu. Nah, untuk hatchery ini sendiri terdiri dari 8 bagian yang ditunjukkan oleh gambar bundar ini. Dan bagian ini juga pastinya udah terisi dengan pasir ya guys. Nah, selanjutnya pada setiap bagian ini juga diberi pelang ataupun tanda keterangan tentang telur penyu itu sendiri. Nah, kita next ke tempat selanjutnya. Nah, di tempat selanjutnya itu kita juga membuat desain untuk tempat pemeliharaan tukik yang telah menetas. Nah, yang dimana di dalam tempat pemeliharaan tukik ini terdapat bak penampungan tukik. Nah, fungsi adanya bak penampungan ini adalah untuk menampung sementara tukik sembari menunggu pelepasannya ke alam liar. Nah, untuk luas pemeliharaan tukik ini sendiri yaitu luasnya 7 meter dikali 6 meter dengan desain menyerupai rumah kayu. Nah, dalam desain yang telah kami buat juga, di tempat ini terdiri dari 2 kolam utama, yaitu satu dengan luas 1 meter kali 1,5 meter, dan pada bagian dindingnya diberi ventilasi atau berupa jendela kecil untuk menjaga sirkulasi udaranya. Oke guys, di sini aku bakal nampilin video-video penyu nih, tentang gimana sih caranya penangkaran penyu. Oke, bisa dicek ya guys. Guys, di Provinsi Bangka Belitung juga ada keramba pinggir laut yang dimanfaatkan untuk penangkaran tukik dan penyu tuh. Di Pantai Tongaci, Sungai Liat, Pulau Bangka misalnya. Ternyata masyarakat di kawasan ini udah sadar akan jumlah penyu yang semakin menipis. So, kalau mereka nemu telur penyu, langsung diserahin ke sini deh. Secara umum, ada 3 tahap jenis kegiatan di lokasi penangkaran, yaitu penetasan, pemeliharaan, dan pelepasan guys. Saat ditanam di tempat penangkaran, telur ini akan ditandai dengan pita yang sudah ditulis tanggal bertelurnya guys, biar bisa dideteksi berapa lama telur ini menetas. Umumnya sih sekitar 40-60 hari guys. Nah, selain itu guys, telur penyu dikubur di dalam pasir agar terhindar dari predator guys. Sekarang sih, predator dari sesama hewan sudah jarang ya guys. Yang paling banyak adalah predator dari kalangan kita, manusia. Seringkali manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab memburu telur-telur ini untuk diperjualbelikan. Jahat banget emang. Ish. Kalau udah menetas, mereka akan disimpan di kolam buatan ini guys. Eits, jangan sesekali pegang tukiknya ya. Soalnya, tangan kalian udah kotor abis main di pantai dan kena body lotion. Entar, air kolamnya jadi tercemar deh. Guys, meskipun air di kolam ini selalu diganti, tapi nggak menutup kemungkinan kalau tukiknya bakal bersih dan terbebas dari parasit. Jadi, seminggu sekali badan mereka bakal dibersihkan. Bukan pakai mesin kok guys, cuma disikat sederhana kayak gini aja. Hahaha.
Kalau tukik-tukik ini udah berusia maksimal 1 tahun, bakal kembali dilepaskan ke laut. Minimal 1 mil dari pinggir pantai guys. Kenapa harus 1 tahun ya? Karena di usia itu, si tukik dianggap bisa bertahan hidup mencari makan dan melawan predator di sekitarnya guys. Tapi, nggak semua tukik bakal dilepas. Ada beberapa tukik yang dikembangbiakan di sini ya guys. Tuh, contohnya si albino itu. Hahaha. Gimana nih guys videonya? Keren banget kan? Nah, kalian tertarik gak nih sama penangkaran penyu? Semoga aja tertarik lah ya. Oke, mungkin dari penjelasan aku karena dikejar waktu ya, dikejar waktu nih. I'm okay. I'm fine. Quinchana, Quinchana, ding, 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 ding. Karena dikejar waktu juga, mungkin penjelasan aku sekian. Dan mungkin jika kalian pengen mengetahui lebih lanjut mengenai penangkaran, kalian bisa cek video di YouTube deh guys. Sumpah keren banget. Oke, eh, mungkin di akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.